Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan menyambut kasih Tuhan yang baru dan kesetiaan Tuhan yang akan dinyatakan kembali dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam beberapa kesempatan banyak pernyataan Yesus yang mengungkapkan hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat orang sakit, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Demikian juga ketika Yesus melihat orang banyak yang kelaparan, hati Yesus juga tergerak oleh belas kasihan. Ada juga ketika Yesus melihat orang-orang yang terlantar seperti domba yang tidak tergembala, tidak punya pemimpin, tidak punya arah tujuan hidup. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus ini menggerakkan Yesus untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang berdampak kepada kebaikan. Kita melihat salah satu belas kasihan yang Yesus tunjukkan kepada seorang penderita kusta. Saya akan bacakan di dalam Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Di kalangan Yahudi, penyakit kusta bukan hanya dilihat sebagai masalah medis semata, tetapi dikaitkan dengan masalah rohani, karena kusta dianggap sebagai akibat dari perbuatan dosa seseorang. Zaman itu juga penyakit kusta tidak bisa disembuhkan secara medis. Dianggap bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakit itu. Kalau melihat pengalaman orang-orang yang menderita kusta, pasti orang kusta ini berpikir bahwa sakitnya tidak akan bisa disembuhkan. Dia beranggapan atau punya pandangan bahwa hidupnya akan segera berakhir dan semua impian-impian serta harapan-harapannya di masa yang akan datang pasti sudah berubah. Dari kondisi keadaan kesehatannya, kondisi fisiknya merubah segala impiannya. Tetapi penyakit ini bukan hanya melukai tubuh jasmaninya, tetapi penyakit ini juga telah menyakiti perasaan jiwanya. Memang banyak yang mengalami kondisi-kondisi semacam ini. Ketika seseorang divonis tentang sakit penyakit tertentu, bukan saja penyakit itu yang mengakibatkan tubuhnya menjadi sakit, tetapi jiwanya, emosinya, psikisnya juga ikut merasa sakit dan terganggu. Dan ini yang dialami oleh manusia ketika dia mengalami penderitaan atau situasi-situasi yang buruk tertentu. Tetapi si kusta ini mendapat pengalaman baru di dalam Yesus yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Si kusta ini memohon supaya Yesus menyembuhkan sakitnya. Karena ia yakin jika Yesus mau, maka Yesus juga mampu. Dan dari keyakinannya ini dia memohon kepada Yesus. Yesus tergerak oleh belas kasihannya sehingga Yesus mau menjamah si kusta ini. Kita melihat hukum kasih melampaui hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat dilarang seseorang untuk mendekat ataupun menjamah atau dijamah oleh seorang yang punya penderita kusta. Kalau orang yang tahir dijamah oleh penderita kusta, maka orang yang tahir ini menjadi najis, ikut menjadi najis. Tetapi kalau kita melihat peristiwa ini, ketika si kusta dijamah oleh Yesus, justru kekudusan Yesus,
kesucian Yesus itu yang berpindah kepada si kusta ini, sehingga si kusta ini mengalami pentahiran. Dan dikatakan di ayat itu, seketika itu juga sembuhlah ia dan tahir. Si kusta ini hanya minta pentahiran, tetapi Yesus sembuhkan dan juga Yesus tahirkan. Yesus pulihkan. Yesus pulihkan bukan saja tubuhnya, fisiknya yang sudah rusak karena kusta, tetapi dia juga pulihkan harapan-harapan yang pernah ia miliki, yang sempat dianggap hilang karena kondisi kesehatannya. Kita punya Tuhan yang melihat kondisi kita, yang memperhatikan kondisi kita. Dia bukan saja melihat, tetapi dia peduli. Dia penuh belas kasihan, dan dia ingin bertindak untuk mengadakan, mengubah keadaan kita menjadi jauh lebih baik. Harapan apa yang Bapak Ibu Saudara sudah dianggap hilang? Apa Bapak Ibu Saudara merasa sudah kehilangan segala-galanya? Ingat, kita masih punya Tuhan, kita masih punya harapan. Harapan kita tidak akan hilang ketika Yesus menjamah seluruh kehidupan kita. Semua bisa berubah. Cerita kehidupan kita bisa berubah menjadi baru. Seperti si kusta ini memiliki pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak lagi teringat dengan pengalaman-pengalaman orang lain yang mengalami penderitaan yang sama. Tapi dia punya iman. Kalau Yesus mau, dia pasti mampu dan dia pasti bertindak bagi kita semua untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Yesus, yang penuh dengan belas kasihan. Bukan saja Engkau mengerti dan memahami keadaan kami, tetapi Engkau juga bertindak untuk kebaikan kami, Tuhan. Engkau pulihkan semua yang hilang dari umat-umat-Mu, Tuhan. Kalau ada mereka yang sedang mengalami penderitaan, mengalami sakit, penyakit, kesusahan, Tuhan, Engkau hadir, Engkau jamah, dan Engkau ubah segala-galanya menjadi baik. Engkau memberikan pengalaman yang baru buat umat-umat-Mu, Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau mampu, Engkau mau, Engkau Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami semua. Berkati Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau juga pulihkan bangsa kami. Para pemimpin bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Mereka, ya Tuhan, yang berada di dunia politik, Tuhan, Engkau juga tolong supaya mereka punya sikap hati yang baik terhadap bangsa ini. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat pemilihan presiden di tahun yang akan datang, Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Biar bangsa ini memiliki pemimpin yang baik. Partai-partai politik bisa mengusung calon-calon kader-kader yang terbaik untuk dicalonkan sebagai pemimpin bangsa ini. Memberkati juga kegiatan Natal, Tahun Baru, dana-dana yang diperlukan, persiapan-persiapan yang diadakan. Tuhan, Engkau berkati, Engkau anugerahi kepada setiap kami kemampuan dan kerelaan untuk kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati umat-umat Tuhan, aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau yang akan melakukan yang bertindak yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.